السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون jamaah salat Jumat rahimahullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah keniscayaan bagi setiap umat Islam yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada siapa saja yang pandai bersyukur, Allah akan terus menambahkan nikmat dan karunia. Dan jikalau manusia ingkar atau mengkufuri nikmat Allah, azab Allah teramat pedih. Salawat dan salam juga kehadirannya kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah limpahkan pula kepada keluarganya, sahabat, ahli bait, dan insyaallah semua sahabat umatnya yang beriman dan mengikuti sunnah dan ajarannya kelak di yaumil qiyamah dan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW menjelaskan dari sebuah hadis beliau sampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasad wa idza fasada fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, dan sesungguhnya dalam jasad setiap manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan apabila rusak dan segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala, ketahuilah katanya bahwa yang dimaksud segumpal daging pada diri manusia itu adalah al-qalb. Hati ini adalah penggerak kehidupan manusia dan dibawa ke arah kebaikan, mengamalkan segala amal-amal saleh, atau sebaliknya menjurus pada kemaksiatan adalah bersumber dari hati. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini kita bersama renungkan apakah pada diri kita terdapat hati yang sehat, terdapat hati yang berpenyakit, atau terdapat hati yang mati. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau sampaikan bahwa hati itu ada 3 macam. Dan satu-satunya yang diterima Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara Allah jelaskan, yauma la yanfa'u malu wa la banun. Pada hari itu, hari kiamat, hari kebangkitan, la yanfa'u, tidak ada yang berguna, malun, harta-harta, wa la banun, juga anak-anak. Yang sekarang kita banggakan, harta kita banggakan, kekayaan kita banggakan, namun lupa kepada siapa yang mempunyai kekayaan sungguh. Dia tidak mensyukuri harta yang dimilikinya, sehingga dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluarkan zakat wajib, tidak berinfak, tidak bersedekah.
Maka kata Allah, la yanfa', tidak berguna harta-harta yang kita miliki. Wala banun, dan juga anak-anak yang kita banggakan. Maka ketika kita senang, kita bahagia dengan harta dan anak-anak kita, Allah juga ingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau lalai, jangan kau lupa untuk berzikir kepada Allah disebabkan harta dan anak. Luar biasa Allah mengingatkan kepada kita. Boleh kita memiliki harta yang banyak, boleh kita memiliki kemewahan, memiliki anak yang banyak, anak yang jadi kebanggaan dan kehidupan dunia, tapi tentu tidak cukup untuk berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak hanya di dunia. Karena sesungguhnya kepentingan kita adalah bagaimana mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan kita. Lalu siapa yang akan berguna? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat, dengan hati yang tidak berpenyakit. Apakah ada di antara kita sebagai manusia memiliki hati yang mati? Tentu ada. Yang pertama, qalbun mayyit, hatinya mati, badannya sehat, kuat, gagah, perkasa. Namun ketika hatinya mati, maka ini ciri orang yang sulit untuk menerima kebenaran dan akhirnya mensyukuri nikmat Allah. Muncul pertanyaan, apakah hati yang sudah mati bisa hidup kembali? Fa innallaha yuhyil qalbal maut, maka sesungguhnya Allah mampu dan bisa menghidupkan hati yang mati. Dengan apa? Bagaimana cara kita menghidupkan hati yang sudah mati? Binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Oleh karenanya bagi kita diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Dan ketika ilmu sudah kita miliki, jangan lupa pula untuk diamalkan. Karena sesungguhnya ilmu yang kita miliki sedikit atau banyak yang tidak kita amalkan, kasyajari bila samati, seperti pohon yang tidak berbuah, tidak ada hasil sedikit dan tidak akan bermakna. Karena ilmu yang bermanfaat itulah sedikit atau banyak yang akan terus berguna dan mengalir pahalanya bagi pemilik. Tapi sebaliknya, ketika kita walaupun ilmu dan ilmu tidak diamalkan, tidak diajarkan, justru akan menjadi beban bagi pemilik. Orang-orang yang senantiasa merahasiakan ilmunya, tidak mau diajarkan kepada orang lain, man katama ilman katana, siapa yang merahasiakan ilmunya, fakatamahu uljima bijami nama, mereka itu akan dikekang, akan tampil neraka. Hadirin kaum muslimin yang saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah kita untuk berkolaborasi kapanpun dimanapun kita berada. Karena hati bisa bersinar, hati bisa bercahaya hanya dengan ilmu. Ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya yang bisa menyinari menerangi hati kita setelah mati adalah ilmu. Lalu yang kedua, manusia itu memiliki hati yang kedua disebut dengan qalbul marid, hati yang berpenyakit. Setiap kita dihinggapi penyakit hati, hasud, dusta, bohong, iri, dengki, akhirnya dendam. Itulah penyakit-penyakit hati. Maka kita singkirkan dari hati kita semua, upaya maksimal dengan cara apa? Bisa menghindarkan penyakit-penyakit hati itu. Jawabannya dengan zikrullah.
berzikir, mengingat Allah sebanyak-banyaknya kita berzikir. Karena ketika kita ingin melakukan suatu kebohongan, ingat akan Allah, maka ada rem sehingga kita tidak berbohong, tidak berdusta. Ketika kita iri, dengki pada sesama, ketika kita ingat Allah, takut akan Allah, pun kita tidak akan iri dan dengki kepada orang lain. Dendam pun demikian. Karena sifat-sifat hati ini adalah merupakan warisan daripada iblis laknat Tuhan untuk menjuruskan setiap manusia akan menjadi pengikutnya. Akhirnya yang ketiga, mari kita bersama berupaya menciptakan hati yang ada pada jasad kita ini menjadi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Bukan hanya dijejali, diisi dengan nutrisi dan vitamin-vitamin, namun yang tak kalah pentingnya bagaimana rohani kita, hati kita selalu kita isi dengan selalu mengingat kematian. Karena sesungguhnya kematian adalah barometer terbaik untuk menjadikan kita memiliki hati yang bersih. Ketika hati kita sudah sehat, hati sudah bersih, maka nilai ketakwaan kita akan semakin tinggi. Salah satu upaya bagaimana agar takwa selalu meningkat pada diri kita manakala kita memiliki hati yang bersih. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi hamba-hamba yang diterima sebagai hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن تحدث وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة مسبحة للقدس وأيد بالمؤمنين من عباده. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى الصحابة وتابع التابعين ومن تبعهم بالسلام وعليهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوانا يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والأمراض والسيوف المختلفة والمحن والفتن
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر